Laki baya mendayung sampan sebelum gelap tiba menghadang para bukat dan kailnya ia serahkan nasib tanpa bertanya. Wanita renta terpapar surya sepanjang siang di hijau ladang para daun teh. Dalam keranjang ia sirahkan nasib tanpa bertanya. Pria muda menjulang tinggi di atas gedung yang separuh jadi pada palu baja dan batu bata. Ia serahkan nasib tanpa bertanya. Gadis kecil berlumur rebu di selangkutan dan jalan raya pada suara suara dan tamburinnya ia serahkan nasib tanpa bertanya, tanpa bertanya, tanpa bertanya, tanpa bertanya, tanpa bertanya. Manusia berkeringat dari gunung hingga laut, dari kampung hingga kota tanpa peduli benda. Manusia berkeringat dari gunung hingga laut, dari kampung hingga kota tanpa peduli benda. Manusia berkeringat dari gunung hingga laut, dari kampung hingga kota tanpa peduli benda. Manusia berkeringat dari gunung hingga laut, dari kampung hingga kota tanpa peduli benda.最初に、本当にもう簡単な自己紹介を、お名前と出身と、今何をしているどういう人なのかっていうのをちょっと簡単に説明していただけませんか。Oke, nama saya Ruli Syabara. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya lahir di Sulawesi Tengah, di Palu, dan sudah tinggal di Yogyakarta semenjak tahun 1995 hingga sekarang. Saya tergabung dalam kelompok bernama Senyawa bersama rekan saya Wukir Suryadi. さっきちょっとここに来るまで、ここに移り住むまでの話をちらっとお聞きしたんですけれども、どういう家庭でどういう少年時代を過ごしていたのかっていうのと、ここに来るまでのいきさつをちょっともう一度話していただいてもいいですか。 Di tradisi keluarga saya, anak pertama harus keluar dari rumah dan tinggal sendiri, hidup sendiri, belajar hidup sendiri. Waktu itu saya berarti umurnya 15 tahun. Begitu saya pertama kali dikirim ke Jogja untuk sekolah. Seharusnya setelah sekolah atau setelah kuliah, begitu kita sudah sanggup hidup sendiri, harusnya kita kembali. Tapi saya malah milih tinggal di Jogja dan berkarya di sini. Saya waktu sekolah mengambil jurusan sastra, tapi kemudian dan sempat bekerja di bidang-bidang awalnya ya bidang-bidang terkait dengan jurusan sekolah saya, tapi malah sekarang malah berkesenian, jadi ya jadi lebih memilih untuk berkesenian meskipun secara nafkah itu jauh jika dibandingkan saya harus kerja di bidang saya, tapi ini lebih nyaman. Ya. じゃあ、歌を始めたのはいつ頃でどういうきっかけだったんですかね。Aku nggak tahu kenapa tertarik nyanyi ya, cuman namanya anak muda, zaman muda pasti suka main band ya. Aku juga begitu waktu itu, main band, terus aku menyanyi. Ternyata yang awalnya hanya senang-senang, itu menemukan sesuatu yang apa ya, membebaskan gitu, bahwa ternyata bernyanyi bukan, menurut aku gitu, jika ditekuni akan menemukan sesuatu yang lebih spiritual, yang lebih dalam gitu. Makanya aku memutuskan kayaknya ini perlu diseriusin gitu. Makanya aku membentuk band yang namanya Zoo di tahun 2004-2005.
itu band yang sangat terpengaruh oleh musik eksperimental Jepang. Seperti Yoshida Tatsuya, proyeknya dia juga musik-musik seperti kalau di barat seperti ada proyek-proyeknya John Zorn. Di Jepang juga kami sangat besar terpengaruh Melt Banana untuk urusan sound awalnya gitu. Nah kemudian band ini juga akhirnya menjadi salah satu band pertama yang membawakan musik-musik seperti itu di Indonesia. Dan setelah itu mulai berkembang ya kan. Jadi sebenarnya Senyawa itu adalah salah satu project, awalnya hanya proyek kolaborasi saya dengan Wukir yang kemudian berhasil gitu, yang tidak diduga ternyata akan berhasil dan diteruskan sampai seserius ini gitu. Karena saya ada beberapa proyek-proyek lain juga yang akan luncur, dan ada beberapa yang sudah dimulai tahun ini dan tahun depan akan mulai semua. Jadi saya suka melakukan membuat proyek yang sifatnya kolaboratif dengan orang-orang yang bagi saya menarik, yang kemudian bisa membuat eksplorasi saya berbeda. Contohnya dengan Senyawa, dengan Zoo itu adalah proyek secara musikal, itu adalah proyek musik rock progresif yang tentu saja banyak elemen-elemen tradisional di dalamnya. Senyawa, orang bilang ini Senyawa adalah band eksperimental, band avant-garde, tapi itu adalah proyek yang saya rancang untuk bukan menjadi band eksperimental, bukan menjadi band tradisional atau etnis, bukan menjadi band avant-garde seperti itu, tapi ini band metal. Nah, itu metal versi saya gitu, Senyawa. Itu kemudian nanti ada proyek saya yang lain yang namanya Seroja. Itu proyek yang saya bikin untuk membuat musik folk, musik Melayu. Itu ada lagi. Ada lagi proyek yang namanya We Rock, ya. We Rock itu adalah proyek punk, di mana saya di situ bermain drum dengan, ya jadi mencoba menafsirkan musik punk dengan versi saya. Di situ saya mengajak kolaborasi seorang penyair yang dia mengalami skizofrenia parah dan harus dirawat di mental institution, dan sekarang sudah sembuh, dan itu sudah dirilis albumnya, dan minggu depan saya akan rekaman album kedua proyek itu. Ada lagi proyek yang namanya Kendang Sari. Nanti aku akan tuliskan semua ini judulnya, ya, supaya tidak salah. Nanti di sini proyek ini aku kolaborasi dengan pemain tradisional kendang tradisional Sunda. Nah, ini yang proyek yang aku rancang, proyek etnik.
ya tradisional gitu, cuman semuanya dengan versiku, dengan gayaku. Nah, ini sudah keluar juga, sudah selesai juga albumnya. Nah, yang akan mulai saya kerjakan bulan depan adalah proyek namanya Sentosa. Ini proyek bekerja sama dengan pemain biola. Di sini saya tidak bernyanyi tapi akan membacakan buku yang pernah saya tulis. Jadi ini proyek sastra dan bukunya pun akan dirilis ulang. じゃあそのままスニャワの話をしていただく流れがいいですかね。 Jadi sekarang tolong ceritakan tentang Senyawa, senyawa. oke. でメンバーとの出会いからも含め Jadi sejarahnya Oke. kapan ketemu Ya. sama Ukir. Ya. Sejarah Senyawa sangat sangat besar peran Walk the Rock. Walk the Rock itu adalah pendiri Yes No Wave, net label di Indonesia yang aku ceritakan tadi. Nah, tahun 2010 aku dan Wukir belum bertemu. Wukir waktu itu baru saja menyelesaikan instrumen bambu wukirnya yang merupakan masterpiece-nya. Dia baru selesai menyelesaikan itu dan dia berasal dari Malang, bukan di Jogja. Wukir itu asalnya dari Malang dan begitu selesai dia membuat instrumen itu, dia melakukan tour Indonesia. Tour Indonesia untuk memperkenalkan instrumen itu. Sampai akhirnya dia tiba di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini dia dia kemudian berkenalan dengan yang namanya musisi Jepang yang tinggal di Australia namanya Yusuke Akai. Yusuke Akai tertarik dengan Wukir. Saat itu dia di Jogja. Yusuke Akai dia melihat Wukir dan dia sangat tertarik dengan Wukir. Kemudian mereka merekam album kolaborasi di Yogyakarta. Nah, Yusuke kemudian direkomendasikan untuk merilis album itu di Yes No Wave. Nah, disitulah Wukir kemudian berkenalan dengan Walk the Rock yang pendiri Yes No Wave itu. Nah, Walk the Rock begitu dia melihat Wukir, dia langsung menghubungi aku. Dia bilang, Ruli, kamu harus berkolaborasi dengan orang ini namanya Wukir gitu. Dia bilang, waktu itu dia hanya bilang, Ruli, Zoo harus berkolaborasi dengan Wukir, katanya gitu. Awalnya begitu. Aku bilang, Wukir itu siapa gitu kan? Ya udah kamu nonton aja, nanti dia akan main besok gitu kan di acaraku. Acaranya namanya Yes No Club. Ya. Nah, akhirnya aku datang nonton Wukir saat itu. Aku langsung fuck gitu kan. Ini dia nih. Dan kemudian di akhir acara si Walk bilang Walk langsung menantang aku untuk naik ke panggung dan melakukan improvisasi di situ. Aku langsung mau dan improvisasinya sangat gitu, sangat klop dan akhirnya malam itu juga aku dan Wukir memutuskan kita harus buat album bareng kolaborasi dan 4 hari kemudian kita punya album. Albumnya itu bisa di download gratis di Yes No Wave ada. Itu albumnya sangat penting gitu dan jadi sebenarnya aku dan Wukir itu berkenalannya di panggung itu. Jadi kami lebih dulu bermain improvisasi sebelum akhirnya menjadi teman gitu. Dan hanya beberapa bulan kemudian Senyawa main di Melbourne Jazz Festival. Nah, yang membawa kami ke Melbourne Jazz Festival adalah yang namanya Christy Monfries dari Volcanic Winds Project. Nah, ini yang kemudian menjadi manajer Senyawa sampai sekarang. Jadi dia yang memperkenalkan kita ke scene internasional. Nah, dari semenjak
bermain di Melbourne Jazz Festival itu, kami bermain dengan Yoshida Tatsuya di panggung yang sama, dan ada Faust, ada banyak nama-nama besar. Akhirnya sangat mudah bagi kami setelah itu untuk dapat tawaran-tawaran internasional yang lain. Jadi semuanya take off dari situ. Semenjak itu setiap tahun kami melakukan tur ke luar negeri paling tidak 3 atau 4 kali. Setiap tahun semenjak tahun 2011. Dan itu menurut saya lumayan nyaman bagi Senyawa untuk kenapa bisa seperti ini gitu. ちょっとスニャワのちょっと音楽の中身の話をちょっと聞きたいんですけれども、まずそのルディさんのボーカルのスタイルというか技術というか、ちょっと僕らはあんまり聞き慣れないタイプのボーカルなので、ちょっとそのことについて話してもらえますか。 Oke. Mengenai musik Senyawa, pertama aku jelasin dulu nama Senyawa itu sendiri. Senyawa berarti, artinya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu chemical compound. Ya, dari jadi dua atau lebih unsur yang berbeda begitu bertemu akan menghasilkan senyawa, akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, itu adalah konsepnya. Sebab itu saya dan Wukir merupakan dua unsur yang berbeda itu. Dua unsur berbeda ini mewakili banyak hal, kayak Wukir dengan instrumen yang dia buat sendiri, yang terbuat dari bambu, atau terbuat dari alam gitu. Itu mewakili alam, mewakili alam, dan vokal saya mewakili manusia, mewakili lawannya alam gitu. Nah, itu sebabnya senyawa gitu. Instrumen Wukir adalah instrumen yang menarik karena bisa menghasilkan berbagai macam suara hanya dengan satu instrumen gitu kan. Nah, oleh sebab itu aku harus bisa menandingi gitu, setidaknya bisa menandingi keragaman suaranya instrumen Wukir itu. Oleh sebab itu teknik vokalku aku ciptakan seperti itu, yang sangat beragam gitu, sehingga bisa setidaknya menyamai level instrumen Wukir itu. Nah, instrumennya itu kan sangat beragam, tapi ada satu hal memang yang tidak bisa dihasilkan oleh instrumen itu, yaitu suara manusia. Itu sebabnya vokal di dalam senyawa sangatlah penting untuk melengkapi gitu instrumen itu. Nah, di satu sisi juga senyawa menarik karena Wukir adalah musisi yang mempunyai latar belakang atau besar di lingkungan tradisional. Dia bermain musik, awalnya bermain musik yang sifatnya tradisional. Tapi Wukir orangnya sangat suka eksperimen. Jadi dia selalu mencoba bereksperimen dengan membuat instrumen baru gitu kan. Nah, sedangkan saya awalnya suka bereksperimen. Suka bereksperimen dengan band yang eksperimental awalnya gitu kan. Tapi kemudian ingin belajar hal-hal yang tradisional, baik secara teknik maupun spiritual gitu. Kebalikan dari Wukir, akhirnya kita bertemu kan, jadi cocok sekali. ということは歌い方は、セニャワのために開発されて、それが今も、多分進化はしていくと思うんですけれども、他のプロジェクトではまた他の歌い方をしているということですね。 Bisa dibilang begitu. Karena di Senyawa lebih mengedepankan bernyanyi tujuannya untuk lebih melengkapi instrumen Wukir. Sedangkan di proyek seperti Zoo gitu justru vokal sangat lebih banyak bernyanyi, atau di proyek-proyek lain pun akan berbeda. Ya, jadi bisa dibilang itu khasnya Senyawa. スニャワで、発している言葉っていうのは、その
言語としての意味を持っているのですか、それとももっと音のために音として作っているのか、どっちでしょう。 Nah, album pertama yang kami baru berkenalan itu, menghasilkan album itu, kita masih sama-sama berkenalan, album perkenalan. Jadi lebih banyak suara yang saya hasilkan, lebih banyak bunyi dibanding lirik. Nah, kemudian setelah berkenalan, setelah nyaman, setelah menjadi senyawa, akhirnya membuat album selanjutnya. Itu semuanya berlirik, semuanya ada syair. Jadi syair-syair senyawa itu, lagu-lagu senyawa itu semuanya tentang hubungan antara manusia dengan alam. Ya, jadi seperti ada lagu yang mewakili elemen air, elemen api, tanah, angin, udara gitu ya. Jadi ya manusia. じゃあそのルディさんのその歌い方っていうのは特にその例えば伝統的な歌唱方法とか、そういったことではなく、伝統的な、知識を持っている人と出会うことによって、自分で生み出していった方法ということですかね。 Cara bernyanyi saya itu terilhami dari cara bernyanyi tradisional karena saya ingin mempelajari gitu. Tapi kemudian kalau saya hanya bernyanyi seperti tradisional gitu, cara bernyanyi yang tradisional akan menjadi musik tradisional dong. Akhirnya membuat distorsi. Jadi seperti apa ya? Ya terilhami dari tradisional. Jadi seperti berusaha menyanyi tradisional tapi gagal gitu. Tapi akhirnya menjadi sesuatu yang lain. でその、2010年のジャズフェスからかなりツアーもされていると思うんですけれども、例えばヨーロッパにツアーに出るとか、そうすると他のアーティストの音楽も聴くことになると思うんですけれども、そういうまた違う人と出会っていって影響を受けている部分っていうのはありますかね。Ya, tentu saja. Ya, contohnya seperti waktu kami main di Austria, kita banyak sekali berinteraksi dan berkolaborasi dengan musisi-musisi klasik, musik klasik dan tradisional. Jadi itu dari situlah Wukir kemudian juga menciptakan instrumen yang namanya hurdi-gurdi Jawa. Hurdi-gurdi Jawa. Hurdi-gurdi adalah instrumen klasik Eropa yang kemudian dimodifikasi oleh Wukir membuat versinya sendiri. Jadi hurdi-gurdi Jawa itu ada di situ instrumennya. Contohnya itu juga ada, kami juga membuat lagu yang menggunakan melodi yang terpengaruh musik klasik seperti itu. Jadi intinya berkolaborasi dengan musisi-musisi luar yang di Eropa contohnya itu sangat mempengaruhi. じゃあ例えばその、アジア圏の中で、仮に何か共同制作とかコラボレーションなり、いろんな範囲、ミュージシャンだけでなくてもいいとは思うんですけれども、行うことがあるとすれば何かやってみたいこととか何か興味のあることっていうのはありますか。 Mungkin aku akan ceritakan proyekku itu ya. Oke. Jadi bulan depan aku akan membuat pertunjukan perdana atau pilot show ya. Jadi semacam prototype tentang proyekku ini. Proyek ini adalah proyek paduan suara yang sifatnya eksperimental, yang berbasis musik improvisasi. Nah, yang hanya berfokus pada vokal tentu saja. Nah, musik avant-garde atau musik eksperimental itu kan banyak bagi orang awam itu kadang aneh, kadang tidak familiar ya, dan apalagi mereka disuruh membuat musik eksperimental atau musik seperti itu pasti sulit. Nah, makanya aku kemudian menciptakan sistem yang hanya menggunakan hand signal. Jadi aku akan mengumpulkan orang berjumlah 17 orang, usia mana aja, juga jenis kelamin
juga nggak penting gitu ya. Jadi 17 orang, yang penting mereka bisa bernyanyi, tidak mesti harus musisi atau tidak mesti harus penyanyi, tapi bisa mengeluarkan suaranya. Dan itu aku akan melakukan workshop sekitar 1 minggu atau 4 hari gitu, 5 hari, untuk mengenal karakter masing-masing. Setelah itu aku akan mengajarkan mereka sistem itu. Sistem ini aku rancang sehingga mereka tidak perlu harus membaca musical note atau membaca ada cue card, nggak perlu, hanya memperhatikan hand signal saya. Dan di situ mereka akan aku ajarkan untuk berimprovisasi dan menghasilkan paduan suara yang sifatnya eksperimental. Jadi setiap tempat aku akan melakukan ini dengan peserta yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Gitu. Jadi ini akan menarik sekali untuk dikerjakan dan bisa dilakukan di mana saja tanpa menggunakan amplifikasi, hanya butuh ruang akustik yang bagus. Jadi sangat murah dan mudah dikerjakan. Dan ini tentu saja jika aku kerjakan ini di contohnya mungkin di Australia, di Indonesia, di kota, di kampung, hasilnya akan berbeda karena pesertanya berbeda. Aku juga punya ide lain yang juga terkait dengan vokal. Yaitu tapi butuh waktu untuk riset. Jadi untuk mempelajari di daerah-daerah tertentu gitu yang akan dikerjakan, contohnya mempelajari budaya-budaya yang hilang. Setiap tempat pasti punya kebudayaan yang hampir punah atau bahkan sudah hilang, yang kemudian hanya menjadi mitos. Nah, aku akan mencoba membentuk semacam grup vokal grup yang mungkin berisi 4 atau 5 orang yang akan mereka ulang cara bernyanyi masyarakat dari kebudayaan yang hilang tersebut. Karena kebudayaan umumnya setiap kebudayaan memiliki cara bernyanyi yang khas yang kemudian menandakan bahwa itu dari daerah ini. Dan itu bagi beberapa kebudayaan yang hilang, kita tidak tahu seperti apa cara bernyanyi mereka gitu. Nah, tapi mungkin dengan bantuan sedikit riset dan sebagainya, kita bisa mereka ulang seperti apa masyarakat tersebut bernyanyi. Itu. Sounds good, the project? Yeah, because I think it will become more meaningful if this project travels around. Yeah, that's why. Yes. Yeah, the one with the involving the local people and trying to find out the past voices both needs to travel. I mean, as more you travel, more the project becomes rich. And connects with the idea about archive and in Japan too, there should be many like folk songs that has been disappeared. A guitarist I know is already starting to research the old songs. Yeah, but my purpose is not creating the traditional music, but by reinventing, but try to maybe they sing like this because they have a lot of hills, so they will sing this way. So it's trying to reimagining, and that will of course create it's an experimental music itself. It's going to create a new music. Yeah. So I think it's very interesting. And, yeah. Yeah. So not like a sociological or socialist no, view, it's actually more to create something future, now yeah. or the future. Yeah. Kalau di Indonesia itu bangsa-bangsa itu biasanya punya khas nyanyi sendiri ya. Pasti. インドネシアはそれぞれの民族は絶対それぞれの歌を持ってます。絶対その歌唱法だったり、もうで本当その特有の絶対持ってますって。Indonesia punya 600 lebih bahasa tradisional. 600の
インドネシアには言語がそれぞれの言語があるんですよ。Tapi itu bukan bahasa aja kan, cara nyanyinya atau pengaruh apa? Dan musiknya sangat berbeda. Kalau kita musik Indonesia itu dari Sumatera, dari arah barat sampai ke timur itu berbeda. Di arah barat ini Sumatera itu musiknya sangat melodius, sangat bernyanyi, sangat besar pengaruhnya dari musik Melayu dan Arab. Jadi musik itu ditentukan oleh melodi, bukan beat. Begitu kita bergerak ke arah tengah, ke Jawa, tengah khususnya, itu musiknya menjadi lebih abstrak, seperti gamelan. Itu musiknya lebih abstrak, lebih space, lebih alien gitu musiknya. Lebih begitu mulai ke timur, musiknya semakin cepat dan sangat perkusif. Gitu. Hey!